Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yes, manga One Piece chapter 1107 benar-benar menjadi chapter yang sangat dinantikan oleh para fan One Piece. Ya, bagaimana tidak, kejutan yang udah berikan di akhir chapter 1106 kemarin benar-benar sangat gila dengan kemunculan Brogy dan Dory. Tentu saja hal ini semakin menegaskan jika Brogy dan Dory benar-benar akan terlibat konflik di Pulau Egghead. Selain itu, hal ini juga menjadi sebuah petunjuk besar bahwa secara tidak langsung, nama kelompok bajak laut rambut merah sudah terseret dalam konflik di Pulau Egghead. Nah, jika benar nantinya Pulau Egghead akan menjadi sebuah medan pertempuran besar, apakah ini artinya kedatangan kelompok bajak laut Kurohige yang sudah berada di dekat perairan Pulau Egghead semakin menegaskan bahwa kelompok bajak laut Kurohige juga akan memanfaatkan konflik tersebut demi kepentingan kelompok bajak lautnya. Karena seperti yang kita tahu, Kurohige akan memanfaatkan hal sekecil apapun demi keuntungan bagi kelompok bajak lautnya. Dan seperti yang kalian tahu juga ya bosku, bahwa Kurohige ini sangat licik dan cerdas. Dia tidak akan segan-segan menghajar siapapun yang menghalangi jalannya. Dengan kata lain, sudah dapat dipastikan 3 dari 4 kaisar lautan, cepat atau lambat, akan segera terlibat konflik di Pulau Egghead, dan hanya tinggal masalah waktu saja bagi mereka untuk saling bertemu. Jelas hal ini juga menjadi sebuah petunjuk besar yang telah udah berikan mengenai apa yang akan terjadi pada manga One Piece chapter 1107. Lalu kejutan dan keseruan apalagi yang akan didapatkan oleh kelompok bajak laut topi jerami yang saat ini sedang terlibat konflik di Pulau Egghead? Well, tentunya ini sangat menarik untuk kita bahas bersama. Oke, namun sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku, sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai. Oke, pembahasan kali ini akan kita awali dari kejutan yang telah udah CC berikan di akhir chapter 1106 kemarin. Ya, tentunya kalian semua para fan One Piece yang sudah melihat isi dari manga One Piece chapter 1106 sempat dibuat penasaran bagaimana bisa Brogy dan Dory mengetahui bahwa Luffy adalah sang dewa matahari Nika. Nah, perlu diingat ya bosku, sebenarnya setelah kekalahan Yonko, Kaido, dan Big Mom di negeri Wano dan bergesernya tahta Yonko yang saat ini diambil oleh Luffy, menariknya, dalam poster bounty Luffy terbaru, dirinya diperlihatkan sedang dalam mode nikahnya. Jelas hal ini pun membuat para penduduk di seluruh penjuru dunia One Piece cepat atau lambat akan mengetahui siapa Luffy sebenarnya. Dan hal ini jugalah yang saat ini ditakuti oleh pemerintah dunia. Jadi dari sini saja kita bisa menyimpulkan bahwa konflik yang saat ini terjadi di Pulau Egghead antara kelompok bajak laut topi jerami melawan pemerintah dunia dan angkatan laut pasti akan mengundang pihak-pihak tertentu untuk ikut meramaikan konflik tersebut. Artinya, kedatangan bajak laut raksasa yang dipimpin oleh Brogy dan Dory menjadi sebuah bukti nyata bahwa tidak menutup kemungkinan akan ada pihak lainnya yang juga akan datang ke Pulau Egghead. Selain itu, tentunya kalian semua para fan One Piece sudah tahu betul bahwa saat ini kelompok bajak laut Kurohige pun sedang menjadi sorotan atas pergerakan yang sangat masif yang mereka lakukan. Dan bukti nyatanya adalah mereka berhasil mengambil salinan Road Poneglyph milik kelompok bajak laut hati dan mengubah peta perebutan harta karun One Piece yang saat ini dipimpin oleh kelompok bajak laut topi jerami dan bajak laut Kurohige. Ya, perlu diingat, baik kelompok bajak laut topi jerami dan bajak laut Kurohige, mereka sama-sama memiliki 3 salinan Road Poneglyph. Artinya, siapa yang lebih cepat mendapatkan satu Road Poneglyph terakhir, maka sudah dapat dipastikan mereka akan selangkah lebih maju untuk mendapatkan harta karun One Piece. Jadi, apa kalian semua bisa membayangkan dari semua penjelasan yang Mimin sampaikan, kedatangan kelompok bajak laut Kurohige ke Pulau Egghead pun memiliki sebuah tujuan dan kepentingan tertentu yang akan menguntungkan kelompok bajak laut Kurohige. Entah itu informasi keberadaan Road Poneglyph terakhir, atau justru buah iblis yang mereka incar.
Karena seperti yang kita tahu juga, dua pergerakan yang dilakukan oleh kelompok bajak laut Kurohige untuk mendapatkan buah iblis Mero Mero Nomi dan OP OP Nomi semuanya gagal begitu saja. Artinya, kehadiran Gorosei Saturn di Pulau Egghead menjadi sebuah kesempatan emas bagi kelompok bajak laut Kurohige untuk mendapatkan buah iblis milik Gorosei Saturn. Apalagi ada Admiral Kizaru yang juga memiliki kekuatan buah iblis Pika Pika Nomi yang tergolong salah satu buah iblis Logia yang overpower dalam dunia One Piece. Nah, jika Kurohige berhasil menjalankan rencananya ini, maka sudah dapat dipastikan pemerintah dunia akan mengabulkan apapun permintaan Kurohige untuk menyelamatkan Gorosei Saturn, namun tidak untuk Admiral Kizaru. Artinya, apa yang selama ini diharapkan oleh Kurohige untuk menciptakan sebuah negara bajak laut di Pulau Beehive akan segera terkabul. Dan sedikit mengingatkan juga ya bosku, memang Kurohige pernah bernegosiasi dengan pemerintah dunia untuk membebaskan Koby dengan catatan Pulau Beehive dijadikan sebuah negara bajak laut. Tetapi karena ketika itu Koby adalah anggota SWORD, maka pemerintah dunia dan angkatan laut tidak peduli dengan hal itu. Itu sebabnya saat ini Kurohige yang memiliki Sandra Monkey D. Gap. Dan jika nantinya Gorosei Saturn berhasil dikalahkan, maka ini akan menjadi sebuah negosiasi yang sangat alot bagi pemerintah dunia. Ya, apa kalian semua bisa membayangkan jika pemerintah dunia menolak negosiasi ini? Maka pemerintah dunia akan kehilangan salah satu kekuatan terbesar mereka. Dan sangat jelas, hal ini juga akan membuat Kurohige bertambah kuat dengan kekuatan buah iblis Mythical Zoan yang dimiliki oleh Gorosei Saturn. Apalagi Kurohige ini menjadi salah satu karakter yang memang ditargetkan oleh Im Sama, karena Kurohige dianggap menjadi ancaman yang sangat nyata bagi pemerintah dunia, sama seperti halnya Luffy. Namun jika pemerintah dunia menerima negosiasi dan permintaan Kurohige, maka Pulau Beehive akan menjadi negara bajak laut yang berafiliasi dan dilindungi oleh pemerintah dunia. Artinya, lahirnya bajak laut baru di dunia One Piece pun akan semakin pesat. Dan hal ini jelas akan menjadi sebuah bom waktu bagi pemerintah dunia. Jadi menurut Nakama, langkah apa yang akan diambil oleh pemerintah dunia jika semua ini akan terjadi? Tulis pendapat kalian ya bosku. Selain itu, kebangkitan Luffy dan robot kuno di Pulau Egghead secara perlahan-lahan telah membuat kelompok bajak laut topi jerami bisa membalikan keadaan sedikit demi sedikit. Jadi, artinya kedatangan Brogy dan Dory serta bajak laut Kurohige jelas membuat pemerintah dunia dan angkatan laut saat ini sangat tidak diuntungkan. Nah, itu tadi merupakan prediksi manga One Piece chapter 1107. Jadi, bagaimana menurut Nakama semua? Jika kalian punya pendapat lain, silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.